Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi pensiero a Istanbul. Penso Santa Sofia e sono molto addolorato. Bicara tentang Turki terlalu jauh. Kita yang berada di Asia Tenggara, apa hubungan kita dengan Turki? Tapi mereka yang membaca sejarah dengan baik, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Yogyakarta menunjukkan prasasti bahwa Turki pernah menitipkan kekuasaan. Dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1984, Masjid Katedral Cordoba menjelma sebagai salah satu bangunan bersejarah paling diperhitungkan di negara Matador. Dibangun pada tahun 784 saat era kejayaan Islam di Cordoba oleh Emir Abdurrahman I. Pada hulu tanah masjid ini merupakan tanah gereja Katolik Visigoth, peninggalan kerajaan Visigoth. Seiring berjalannya waktu, Masjid Cordoba saat itu sempat mengalami beragam renovasi dan perluasan, tak terkecuali tambahan menara masjid pada tahun 951. Sebagai tempat peribadatan umat muslim, masjid ini menjalani fungsinya hingga Cordoba kembali dalam pengaruh Katolik pada tahun 1236 saat rekonstruksi terjadi. Bangunan masjid kemudian difungsikan sebagai gereja Katolik diosisi Cordoba hingga hari ini. Tak ayal, bangunan bersejarah ini kiwari disebut sebagai Masjid Katedral Cordoba. Beralihnya Masjid Cordoba menjadi gereja tidak menjadi polemik dunia. Lalu kenapa dengan Hagia Sophia yang pengalihan fungsi dari museum ke masjid menjadi kecaman dunia? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Pekan lalu, pemerintah Turki mengubah fungsi bangunan ikonik sekaligus warisan dunia Hagia Sophia yang sebelumnya sebagai museum menjadi sebuah masjid. Ini bukan kali pertama Hagia Sophia yang oleh warga setempat dilafalkan Hagia Sophia berfungsi sebagai masjid. Sebelum menjadi museum pada tahun 1934, bangunan gereja Kristen Ortodok itu dialihfungsikan menjadi masjid oleh Kesultanan Utsmaniyah setelah berhasil menduduki Konstantinopel. Meski sebagian warga Turki menyambut baik keputusan itu, sebagian warga lain dan sejumlah pihak internasional mengecam pengalih fungsian tersebut. Keputusan Turki untuk mengubah fungsi Hagia Sophia kembali menjadi masjid terus memicu kontroversi di dalam dan luar Turki. Meski dalam jajak pendapat terbaru sebagian besar responden pendukung pengalih fungsian itu, banyak di antara mereka juga menyadari bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi yang dihadapi Turki. Saya pikir keputusan pengadilan itu bukan ide yang bagus. Bangunan itu sesungguhnya tidak dibangun sebagai sebuah masjid. Keputusan yang diambil sebelumnya pada tahun 1934 adalah representasi yang baik atas perpaduan timur dan barat, kata Zeynep Zilindak, warga Turki yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press. Hagia Sophia juga merupakan daya tarik wisatawan baik dari Turki maupun luar negeri. Ini adalah bangunan yang menyatukan sejarah Bizantium dan Ottoman. Menurut saya, keputusan untuk mengubahnya menjadi masjid seperti menghapus perjalanan sejarah selama 1000 tahun. Lanjutnya, sementara bagi Zeki Arici, warga Turki yang lain, keputusan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid sudah ia tunggu sejak lama. Keputusan itu bagus karena itu adalah keputusan Turki sendiri. Kita orang Turki dan tinggal di Turki. Kita tidak perlu hidup mengikuti aturan Eropa. Biarkan orang Eropa yang hidup mengikuti kami. Maka dari itu, semua orang harus menghormati keputusan Turki, kata Zeki Arici. Asosiasi Kepemudaan Anatolian, sebuah organisasi Islam di Turki, menyambut baik keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan itu. Menurutnya, keputusan sebelumnya yang dijadikan Hagia Sophia sebagai sebuah museum tak pernah benar-benar diterima masyarakat. Setelah Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi museum, warga kami di Turki, bahkan bukan cuma Turki, tapi seluruh komunitas Muslim, mulai memiliki harapan besar bagi Hagia Sophia. Kenyataan bahwa Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi museum tidak pernah benar-benar diterima, kata Salih Turhan, Ketua Asosiasi Kepemudaan Anatolian. Setelah Sultan Fatih Mehmed the Conqueror Sultan Ottoman menaklukkan Istanbul, salah satu yang ia lakukan pertama kali adalah mendatangi Hagia Sophia dan membeli Hagia Sophia menggunakan ribuan emas miliknya. Setelah dibelinya, Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid. Lanjutnya,
Sebelumnya, pada 10 Juli lalu, Pengadilan Administratif Tertinggi Turki menganulir keputusan Presiden Turki pertama, Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1934 yang mengalihfungsikan Hagia Sophia menjadi sebuah museum. Beberapa jam setelah anulir dilakukan, Presiden Erdogan mengumumkan pengalihfungsian kembali Hagia Sophia menjadi masjid, meski mengaku akan tetap membuka pintu bangunan ikonik situs warisan dunia UNESCO itu bagi masyarakat umum. Langkah itu merupakan realisasi dari keinginan Erdogan yang sejak lama ia ekspresikan semenjak duduk di kursi kekuasaan selama hampir 20 tahun. Seperti masjid kita yang lain, pintu Hagia Sophia akan terbuka bagi semua orang, warga lokal maupun asing, muslim maupun non-muslim. Hagia Sophia yang merupakan warisan bersama kemanusiaan akan terus berangkul semua orang dengan status barunya secara lebih tulus dan unik, kata Erdogan. Tentu saja kami akan menghargai apapun pendapat dunia internasional terkait topik ini, akan tetapi merupakan kedaulatan Turki untuk memutuskan apa fungsi Hagia Sophia. Lanjutnya, pengumuman itu memicu reaksi keras sejumlah pihak dari Yunani, negara tetangga Turki, sebagian negara Eropa, Amerika Serikat, Rusia, hingga organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB UNESCO yang pada tahun 1985 menjadikan Hagia Sophia sebagai situs warisan dunia. Dewan Gereja Dunia yang mewakili 350 gereja Kristen juga telah menyurati Presiden Erdogan untuk mengungkapkan kesedihan dan kecemasan mereka. Mereka memandang Hagia Sophia sebagai tempat keterbukaan, perjumpaan, dan inspirasi bagi orang-orang dari semua negara dan agama. Pekan lalu, pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus pun mengutarakan perasaannya atas keputusan tersebut saat menyapa jemaat di Vatikan. Mi pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato. Bicara tentang Turki terlalu jauh. Kita yang berada di Asia Tenggara, apa hubungan kita dengan Turki? Tapi mereka yang membaca sejarah dengan baik, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Yogyakarta menunjukkan prasasti bahwa Turki pernah mereka adalah utusan dari Kesultanan Turki. Bukankah Turki itu bermazhab Hanafi? Bukankah orang-orang Turki itu bermazhab Hanafi? Tapi kenapa Sultan yang bermazhab Hanafi mengirim ulama-ulama Wali Songo bermazhab Syafi'i? Dia mengerti dakwah. Kami memang bermazhab Hanafi, tapi kami tahu saudara kami yang jauh di sana mereka bermazhab Syafi'i. Maka mereka kirim para ulama dan da'i yang bermazhab Syafi'i demi keutuhan, demi keselamatan. Mereka lah dulu yang menerangi bumi Nusantara ini, yang sebelumnya nenek moyang kita menyembah batu, menyembah lembu, menyembah setan. Tapi begitu da'i Islam dari Turki itu datang, semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kejatuhan Turki juga ikut menjadi keruntuhan kita. Apakah malam tak berakhir? Tak tampakkah cahaya? Ternyata di tengah gelapnya sekularisme, di tengah gelapnya westernisasi kebarat-baratan, dalam kekuasaan Islam kalah, dalam politik Islam jatuh, dalam ekonomi berkeping. Tapi ada satu titik terang, ada satu yang tidak dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Apa dia? Madrasah Imam wa Khatib. 1924 masjid tidak lagi ramai, khamar dihalalkan, perjudian, prostitusi, pakaian pendek, semuanya merajalela. Tapi ada satu yang tidak dapat dihapuskan, Madrasah Imam wa Khatib. Ada sekolah khusus untuk imam dan khatib. Pelan tapi pasti, walaupun negara sekuler, walaupun orang mabuk di tengah jalan, walaupun diskotik di mana-mana, Madrasah Imam wa Khatib tetap eksis. Guru-guru dengan keikhlasan mengajarkan Al-Quran, guru-guru dengan lillahi ta'ala mendidik anak-anak. Subhanallah, Masya Allah, dari Madrasah Imam dan Khatib itu hampir seabad lamanya mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Masya Allah, ada satu yang tak padam, Madrasah Imam wa Khatib. Dari sekolah imam dan khatib ini lahirlah seorang pemimpin yang
hari ini disegani dunia, yang berani duduk meletakkan tapak kakinya di wajah Simon Peres laknatullah alaih. Dia berani menunjuk wajah Simon Peres. Inilah orang yang berani membunuh anak-anak Palestina. Ya qatilul abriya, wahai engkau yang berani membunuh anak-anak Palestina. Laki-laki itu bernama Erdogan, seorang alumni dari madrasah imam dan khatib. Kita boleh kalah dalam bidang ekonomi, kita boleh kalah dalam bidang politik, tapi ada satu yang tak pernah mati: pendidikan Islam. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.